handphone saya WA itu ada seperti perubahan dari iOS gitu loh. Lalu saya diminta memasukkan nomor OTP. Saya memasukkan nomor OTP itu 3 kali. Padahal nomornya udah benar, tapi keluar pernyataan bahwa nomor salah. Sampai 3 kali, lalu terkunci semua. WhatsApp saya nggak bisa diakses. Sampai saya bangun lagi pagi jam 8, tetap nggak bisa diakses. Bahkan nomor handphone saya, seluler, tidak bisa saya pakai keluar. Dan saya minta istri, anak saya telepon ke nomor saya, nggak bisa masuk. Itu yang terjadi. Lalu beberapa saat kemudian, sekitar jam 11, saya mulai bisa menggunakan nomor handphone saya keluar. Tapi kawan-kawan saya tidak bisa masuk. Telepon nggak bisa masuk, WA nggak masuk. Akhirnya saya menggunakan Telegram. Itu aja. Sampai sekarang ya? Ya, sampai sekarang WA tetap belum bisa, tapi saya sudah bisa menggunakan nomor seluler saya. Itu dinyatakan bahwa nomor itu mungkin beralih atau setelah melakukan pengecekan kemana saja? Sempat menanyakan Ke beberapa teman saya, ke lingkaran terdekat saya, anak istri saya, ke teman-teman yang bisa saya telepon pakai seluler untuk saya suruh nyoba. Lalu saya membuat pernyataan publik melalui medsos, melalui Facebook dan Instagram, ternyata masih bisa. Maka terpublikasikanlah bahwa itu yang sedang terjadi pada saya. Menurut Pak Butet ada kaitannya nggak dengan Yang kemarin itu? yang kemarin soal intimidasi acara? Saya tidak tahu. Itu saya hanya menceritakan saja fakta. Sebab kalau nanti saya berpendapat aneh-aneh bisa jadi masalah. Saya nggak berpendapat apapun. Dari peristiwa yang kemarin pun saya juga tidak berpendapat apapun, tidak menyalahkan siapa. Saya cuma menyampaikan fakta publik. Termasuk pernyataan saya dan Agus Nur menyatakan bahwa diduga ada intimidasi. Itu faktual, itu fakta publik. Saya hanya menceritakan. Pengertian diduga intimidasi itu, yang namanya intimidasi itu tidak hanya semata-mata pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi teks redaksional yang selama ini tidak pernah ada, lalu menyertai bahwa saya berkomitmen untuk tidak bicara politik. Bagi saya itu adalah intimidasi. Kesenian itu tidak semata-mata entertainment, bukan hanya dangdut, bukan hanya pertunjukan musik, bukan hanya joget-joget, tapi juga pergulatan pemikiran yang diekspresikan melalui karya sastra, melalui panggung pertunjukan, pemikiran-pemikiran filsafati. Itu pemikiran. Itu bisa tidak hanya politik, bisa bicara soal lingkungan hidup, soal asmara, soal hukum, soal kemanusiaan, termasuk soal politik. Jadi tidak bisa dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun untuk mengatur pikiran orang. Pikiran orang, bukan hanya pikiran seniman. Itulah yang disebut hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dirjen Kebudayaan sudah memberitahukan kepada saya, mengirim screenshot landasan hukum kebebasan berekspresi itu ada dasar hukumnya, dilindungi undang-undang. Itu menyangkut hak asasi manusia. Pak, kalau yang nomor tadi sempat mau melapor ke Polda, polisi atau gimana Pak? Nomor yang mana? Yang hilang ini? Yang Kan masih ada waktu.
saya masih harus WhatsApp itu secara otomatis menginformasikan di handphone saya bahwa saya masih ada waktu 18 jam lagi saya bisa mengakses dan menghidupkan lagi WhatsApp saya. Ya saya tunggu, saya harus tetap bersabar 18 jam lagi. Moga-moga semesta membimbing, memberikan hak hidup WhatsApp saya. Tapi memang sudah dipastikan bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumah itu atau memang kesalahan yang biasanya memang lagi ramai nih Pak Butet, soal APK yang tidak jelas, terus kita yang klik mungkin seperti itu. Ya itu orang lain. Saya menganggap ini fakta publik yang terjadi pada saya, lalu diinformasikan kepada publik supaya publik tahu dan publik itu punya kecerdasannya sendiri untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi di tahun politik ini. Jadi saya tidak punya hak untuk semata-mata menilai. Yang menilai masyarakat yang sudah sangat cerdas ini. Tapi sebelumnya Pak Butet nggak buka file dari kiriman. Enggak, saya tidur, bangun tidur, ke toilet lalu buka. Kalau buka yang buka kotangnya bojoku.